Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah yang pernah kita buat sebelumnya, yaitu mengenai pendidikan Islam di era milenial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ian Sofian, dan di sebelah saya ada Kang Billy, Raihan Yusuf, yang sudah tertera di bawah. Sebenarnya kelompok kami ada 4, cuman karena berbagai kendala, jadi hanya berdua saja ya. Nah, oke, langsung saja kita akan mempresentasikan makalah yang sudah dibuat menjadi PowerPoint. Ya, oke, lanjut ke slide selanjutnya. Mau dijelaskan ke Kang Billy? Oke, diserahkan ke Kang Billy untuk poin yang pertama. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik dan tantangan era milenial. Pengertian dari milenial. Kosakata milenial berasal dari bahasa Inggris, yaitu millennium atau milenial, yang berarti masa 1000 tahun. Milenial selanjutnya menjadi sebutan untuk sebuah masa yang terjadi setelah era global atau era modern. Karena itu, era milenial dapat pula disebut dengan era postmodern. Era ini oleh sebagian pakar diartikan sebagai era back to spiritual and moral and back to religion, yaitu masa kembali kepada ajaran spiritual, moral, dan agama. Era ini muncul sebagai respon terhadap era modern yang lebih mengutamakan akal, empirik, dan hal-hal yang bersifat materialistik, sekularistik, hedonistik, pragmatik, dan transaksional, yaitu pandangan yang memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini yang slide kedua akan dijelaskan sama saya sendiri. Tantangan yang terjadi di era milenial. Yang pertama, sebagai akibat dari ketergantungan, tantangan yang pertama ya, sebagai akibat dari ketergantungan yang tinggi terhadap internet dan media sosial. Mereka menjadi pribadi yang malas, tidak mendalam, tidak membumi, atau tidak bersosialisasi. Jadi, dengan adanya di era milenial, setiap manusia atau masyarakat yang ada di era tersebut kebanyakan tergantung kepada media sosial atau internet. Poin yang kedua, cenderung lemah dalam nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan, kehangatan lingkungan, dan kepedulian sosial. Jadi masyarakat di era milenial kebanyakan acuh tak acuh atau kurang peduli kepada orang lain ya. Oke, lanjut ke slide yang selanjutnya. Poin yang selanjutnya. Yang ketiga, cenderung bebas, keberat-beratan, dan tidak memperhatikan etik atau aturan formal, adat istiadat, serta tata krama. Jadi masyarakat era milenial kebanyakan mungkinnya, tapi mungkin tidak semuanya cenderung bebas atau tidak memperhatikan tata krama. Jadi masyarakat milenial mungkin bisa dikatakan bebas atau kurang memperhatikan tata krama, tapi mungkin tidak semuanya ya. Oke, poin yang keempat, suka dengan kebebasan ya, seperti yang di atas. Jadi apa yang membuat dia bahagia mungkin itu yang diperjuangkan, itu masyarakat era milenial. Terus yang poin selanjutnya, senang melakukan personalisasi. Jadi ya kebanyakan demi kepentingan diri sendiri ya, personal. Oke, lanjut ke slide yang selanjutnya. Kembali lagi ke Kang Billy.
Selanjutnya ada pandangan Islam tentang periodisasi dan era milenial. Selanjutnya, jika pembagian tahap kehidupan manusia berdasarkan periodisasi tersebut dihadapkan pada pendidikan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka selain sebagian mengakui adanya tahapan zaman tersebut, namun Islam juga memiliki pandangan tersendiri tentang zaman. Islam misalnya mengakui adanya tahap teologis dan metafisis, sebagaimana yang terdapat pada paham Auguste Comte, dan mengakui pula adanya tahap lokal dan kanonikal yang ditawarkan Kate Ward yang dikutip Amin Abdullah. Tahap agrikultural yang dikemukakan Alvin Toffler, zaman klasik dan pertengahan sebagaimana dibawakan oleh Harun Nasution. Islam menyuruh manusia untuk mempelajari semua zaman itu, namun hasilnya bisa sebagai dari inspirasi. Oke, slide selanjutnya kembali lagi saya. Potensi pendidikan Islam menghadapi era milenial. Yang pertama, fitrah dan potensi manusia dalam pendidikan Islam. Ya, momen yang terjadi di seputar dunia pendidikan sepertinya tidak akan pernah usai. Sepanjang manusia tetap berpendidikan, hal ini berarti bahwa pendidikan adalah satu-satunya sarana atau media atau fasilitas yang dimiliki manusia yang berguna untuk membentuk pribadinya menjadi lebih baik. Pernyataan ini selaras dengan Arifin yang mengatakan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai latihan mental, moral, dan fisik yang bisa menghasilkan manusia berbudaya tinggi dengan personalitas dan tanggung jawabnya. Kembali sebelumnya. Jadi maksudnya fitrah dan potensi dalam manusia dalam pendidikan Islam. Jadi selama manusia masih berpendidikan, maka fitrah Islam dalam mengembangkan pendidikannya akan terus berkembang gitu. Oke. Selanjutnya kembali lagi ke Kang Billy. Yang berikutnya ada hubungan fitrah dengan pendidikan. Yang pertama adalah fitrah didefinisikan sebagai kemampuan dasar yang ada pada diri seorang yang harus dikembangkan secara optimal. Terus yang kedua, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar orang dewasa untuk mengembangkan kemampuan hidup secara optimal, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, serta memiliki nilai-nilai religius dan sosial sebagai pengarah hidupnya. Jadi dari fitrah dan pendidikan bisa disimpulkan bahwa hubungan fitrah dengan pendidikan adalah potensi yang ada atau kemampuan jasmani dan rohaniah yang dapat dikembangkan tersebut. Pendidikan merupakan sarana atau alat yang menentukan sampai di mana titik optimal kemampuan-kemampuan tersebut untuk mencapainya. Keutuhan terhadap pendidikan bukan sekedar untuk mengembangkan aspek-aspek individualisasi dan sosialisasi, melainkan juga mengarahkan perkembangan kemampuan berdasar tersebut kepada pola hidup yang ukhawi. Oleh karena itu diperlukan atau keharusan dalam berpendidikan. Nah, selanjutnya. Oke, materi yang slide selanjutnya, macam-macam potensi yang ada pada manusia. Ya, pertama potensi fisik. Jadi potensi fisik adalah bagaimana manusia atau badan manusia atau fisik manusia dapat berpotensi terhadap ya kehidupan yang dia jalani. Yang kedua potensi mental atau intelektual. Jadi potensi atau daya pikir atau mental dari seseorang itu apakah dapat dapat membangun atau memajukan pendidikan Islam atau tidak. Yang poin C kembalikan ke Kang Billy. Oke. Untuk poin C,
Potensi mental spiritual, question atau SP, merupakan potensi kecerdasan yang mampu bertumpu pada bagian dalam diri manusia, yang berhubungan dengan jiwa dan keimanan akhlak manusia. Yang berikutnya adalah yang D, potensi sosial emosional, yaitu merupakan potensi yang ada pada otak manusia, yang fungsinya itu untuk mengendalikan amarah, serta yang bertanggung jawab terhadap sesuatu. Oke. Oke. Langsung aja kan kesimpulan. Ya, mungkin ya. Sebelum terima kasih, mungkin kesimpulannya dulu ya. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam pendidikan Islam sangat penting di era milenial ini ya, sebab dengan yang tadi seperti tadi masyarakat Indonesia atau masyarakat di era milenial lebih menginginkan kebebasan atau individualisme. Tapi dengan adanya pendidikan Islam, maka hal tersebut bisa diminimalisir ya, karena pendidikan Islam mengajarkan budi pekerti dan tata krama. Jadi potensi pendidikan Islam itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Oke, ada tambahan dari Kang Billy? Mungkin sekian kesimpulan dari saya ya. Untung tambahan dari saya, dari kesimpulan yang barusan dipaparkan adalah bahwa dalam Islam, bahwa keberhasilan Rasulullah SAW dalam mendidik generasi pada khususnya dan mengatasi problem umat pada umumnya adalah karena ketetapan beliau dalam memotret permasalahan problema umat serta menawarkan cara dalam pemecahannya yang strategis serta kemauan yang kuat untuk mewujudkannya yang ditopang oleh akhlak dan teladan beliau yang serta kepribadian beliau yang mulia. Mungkin dari saya cuma segitu. Ya. Lanjutkannya. Ya, mungkin presentasi kami hanya sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kurang dalam bertutur kata. Mohon maaf atas segalanya karena kami masih dalam proses belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.